Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang penyebab serta solusi kenapa limit pinjaman online EasyCash kalian terus turun atau menurun. Jadi kalau banyak orang yang pengen limitnya naik, nah ini merupakan sebuah pengalaman atau kejadian di mana justru limit pinjaman EasyCash-nya malah turun. Nah, apa sih penyebabnya dan bagaimana cara menghindarinya, dan jika kalian limitnya ini turun, apa saja yang perlu teman-teman lakukan? Oke, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu bahwa sebuah aplikasi pinjaman online yang memberikan limit tersebut dan memberikan kuota masing-masing itu tentu saja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di mana tentu saja sebuah perusahaan atau company memiliki planning, memiliki budgeting, dan di mana budget tersebut memang harus di-share dan dialokasikan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai over budget, over limit, dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan proses-proses penurunan limit dari semacam kayak kartu kredit, pinjaman online, bahkan EasyCash sekalipun ya. Jadi mau pay letter kayak, mau pinjaman online kayak, mau kartu kredit kayak, tentu mempunyai sebuah limit. Apalagi ini kan sekelas pinjol ya, belum sebesar bank konvensional, dimana tentu saja mereka itu uangnya nggak unlimited. Mereka tentu saja uangnya itu ada alokasinya sendiri. Dan secara perusahaan pastikan kalian tahu ada budgeting untuk marketing, ada budgeting untuk gaji karyawan, ada budgeting untuk ekspansi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan operasional mereka itu kan berhubungan dengan pinjaman online. Tentu saja itu kan sebagai dalam tanda kutip modal ya yang sudah ditentukan. Misal tahun ini, bulan ini itu limitnya itu maksimal bisa melakukan pencairan itu katakanlah 100 juta. Ya artinya 100 juta ini nanti kalau sudah mau habis mementok, ada dua kemungkinan. Kalau nggak limit pinjaman online EasyCash kalian itu diturunkan, atau saat pengajuan pinjaman kalian itu ditolak. Jadi ada beberapa orang yang berpikiran dan pusing ya terkait masalah limit tersebut, dimana kenapa ya kok kemarin-kemarin saya pinjam di EasyCash itu nggak pernah ditolak, selalu lancar dan selalu bisa pencairan dananya, tapi kok kemarin tiba-tiba ditolak, kenapa? Nah, itu sepenuhnya bukan merupakan salah satu alasannya itu adalah salah kalian, enggak. Bisa jadi juga karena memang limit tersebut atau memang sudah over budget dari segi limit perusahaannya. Nah, ini tentu saja kita harus mempertimbangkan apa itu yang namanya cash flow ya. Jadi banyak faktor, itu adalah faktor pertama, yaitu memang kebijakan internal dari EasyCash-nya, dan memang ada berkaitan dengan budgeting dan lain sebagainya. Intinya untuk cash flow perusahaan lah ya. Dan sekarang alasan yang kedua sudah pasti karena teman-teman bisa jadi ya pernah gagal bayar, telat bayar, atau mungkin ya ada transaksi yang mencurigakan, dimana ini adalah masalah dari diri kalian ya. Jadi kalian harus membenahi untuk bisa menghindari dari penurunan limit. Kadang memang hal-hal seperti ini tuh sulit sekali untuk kita hindari karena kita tidak tahu apa penyebabnya. Kalau masalah telat bayar itu sudah pasti ya, pasti akan membuat pertimbangan-pertimbangan, membuat tim analisis EasyCash itu menurunkan limit kalian. Sedangkan kalau memang teman-teman ini tidak pernah telat bayar dan limitnya itu diturunkan karena ada kesalahan sistem, karena ada sistem-sistem yang mencurigakan, atau mungkin kalian itu pakai HP yang lain untuk mengajukan pinjaman, mungkin bisa dicairkan. Namun tiba-tiba limit kalian diturunkan agar nggak bisa minjam lagi. Hal-hal seperti itulah biasa mungkin terjadi. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan limit EasyCash kita atau menjaga serta mengembalikan limit EasyCash kita yang sudah turun itu menjadi seperti semula? Sebenarnya simple, ini bisa kalian lakukan nggak cuma di EasyCash aja, tapi di semua platform yang menyediakan limit untuk pinjaman atau pay letternya atau limit kreditnya ya. Jadi teman-teman itu cukup untuk aktif. Intinya adalah kalian harus memberikan trust kepada si aplikasi tersebut. Dalam kasus ini adalah EasyCash. Kalau kalian bayar itu selalu tepat waktu, melakukan pinjaman itu lebih aktif, lebih sering, dan selalu bayar juga tepat waktu, nggak pernah ada masalah, saya yakin limit kalian bakal dinaikkan dan nggak akan diturunkan. Karena setiap aktivitas kalian ketika melakukan peminjaman itu ada skornya, itu ada poinnya, dimana kalau kredit skor atau kredit poin ini terus tinggi, maka semua pengajuan kalian akan jauh lebih mudah. Kecuali balik lagi di poin yang pertama tadi, jika memang cash flow perusahaan lagi menipis dan memang budgetnya udah limit, ya tetap kalian tidak akan bisa dicairkan. Ya mungkin nunggu periode selanjutnya atau mungkin nunggu ya beberapa hari setelah itu. Intinya banyak kasus, banyak macam-macamnya. Kalian
akan kesulitan sekali sebenarnya untuk mendeteksi. Jadi seberapa kalian bisa membuat mereka percaya dengan kalian. Karena namanya pinjaman online tentu adalah kepercayaan serta jaminan data-data serta histori kredit kita di sebelum-sebelumnya ya. Oke, pada dasarnya pinjaman online itu selalu ada risiko yang sangat berat. Kalau memang ada alternatif untuk tidak melakukan pinjaman online, saya sarankan teman-teman untuk meninggalkan pinjaman online dan lebih memilih untuk mungkin ya cari-cari solusi dengan mungkin ya minjem di kerabat, saudara, keluarga. Itu akan jauh lebih aman ke depan. Ya siapa sih yang mau telat bayar, kan nggak ada. Cuman setidaknya kalau kalian telat bayar di EasyCash itu resikonya lebih besar dibandingkan teman-teman telat bayar di keluarga atau mungkin di saudara-saudara kalian ya. Jadi intinya kalian tidak akan bermasalah dengan hukum juga, nggak akan bermasalah dengan ya DC-DC yang resek juga karena kalian bisa lebih aman dari pinjol tersebut. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.